Hai Sobat Receh, kembali lagi di YouTube channel kita, masih bersama saya Sugi dan aku Putri. Dan malam ini kita akan membahas tentang misteri. Ya, kali ini memang mungkin segmen kita beda dari segmen-segmen yang sebelumnya, dimana kita pada hari ini akan khusus mengangkat topik-topik seputar misteri. Jadi guys, kita akan upload setiap malam Jumat. Jadi khusus malam Jumat itu kita akan bahas tentang misteri-misteri yang ada di Indonesia maupun di luar negeri ya sih ya. Betul. Nah, karena ini segmen pertama kita di namanya Receh Misteri, kita akan mulai dari narasumber yang terdekat dulu ya, dari sobat kita, sobat receh kita Putri. Nah Put, kalau boleh tahu, lu itu kan memang bisa apa ya namanya istilahnya sensitif ya? Sensitif, gue sensitif banget. Nah itu dari kapan sih lu taunya? Dari kecil, sebenarnya sih gue dari kecil udah sensitif ya. Jadi waktu kecil tuh gue sering bangun dalam posisi badan gue tuh banyak lembam-lembam gitu. Dan malamnya gue ingat banget banyak banget orang yang ngelilingin gue, entah itu orang dewasa, cowok, cewek, ibu-ibu, anak kecil tuh kayak ngumpul di sekeliling gue. Dan pagi-paginya pasti banyak deh nyokap gue tuh kalau abis mandiin gue banyak bekas cubitan gitu, biru kecil-kecil gitu. Itu lu umur berapa? TK. Lu tinggal di? Belum tinggal di sini. Kalau di sana dulu emang horor, tapi nggak sehoror di sini. Pas pindah ke sini makin. Nah itu waktu itu gue udah SMA dan itu makin parah banget. Di sana itu di mana, Bandung ya? Masih di daerah Tangerang, tapi udah beda rumah aja, beda komplek. Oke. Gitu. Nah, waktu awal dulu TK ya kejadiannya ya. Lu sadarnya itu apa sih? Maksudnya apakah lu tahu itu adalah makhluk dari dunia lain atau yang kebayang sama lu waktu itu adalah oh ini emang orang-orang nggak tahu siapa gitu? Nggak tahu. Jadi gue waktu itu malam, gue masih inget kok itu malam Jumat. Gue sama nyokap gue sama adik gue, karena nyokap gue waktu itu lagi di Jepang. Jadi gue kebangun, terus gue bangunin nyokap gue, mah, nggak bisa tidur, banyak yang ngeliatin, banyak orang yang ngeliatin rame. Terus mungkin nyokap gue mikirnya kan itu anak umur 5 tahun ya, jadi berpikirnya mau mungkin mimpi gitu. Halusinasi Terus mungkin. nyokap gue cuma bilang baca doa gitu. Terus gue bilang baca doa, tapi gue posisi gue inget banget, gue masih duduk, gue ngeliat banyak banget orang, ada cewek, cowok, anak kecil, orang gede, tua, muda, banyak banget gitu di sekeliling gue. Sampai akhirnya pagi-pagi pas mandi nyokap gue ngeliat, ini kenapa, tapi itu banyak banget. Jadi kayak jatuh kan nggak mungkin ya di segala tempat, jadi di paha, di betis, di tangan, pokoknya banyak banget di tubuh gitu. Cuman gue nggak ngerasain sakit sih. Nah itu kejadiannya itu hanya sekali atau berlangsung berapa lama sih Pun? Gue kecil sering banget sih ngeliat orang kecil kayak gitu. Nggak kejadian yang lu bangun terus orang mengelilingi lu, itu apakah hanya sekali kejadian itu atau beberapa kali? Waktu kecil cuma sekali, tapi semakin beriring usia gue bertambah, gue makin sering rasain itu. Oke. Itu dan yang paling hebatnya pas gue pindah ke sini, dan ternyata pas dicek rumah gue itu memang kan waktu gue pindah itu kompleknya tuh bekas rawa sama bekas pabrik, jadi memang nggak cuma keluarga gue doang yang diteror. Jadi setiap rumah tuh mereka ada ceritanya masing-masing, dan itu kayak buat gue sih kayak frontal ya. Kalau hantu itu kan biasanya nampakin ketika kita lagi sendiri atau lagi sepi gitu. Kalau ini kadang-kadang hantunya satu, orangnya rame-rame gitu, jadi yang bener-bener kayak frontal banget. Nah jadi selama lu kecil sampai sekarang ini kejadian yang lu anggap paling serem nih di dalam hidup lu itu apakah ada hubungannya sama rumah ini atau ada kejadian lain? Enggak sih, memang gue katanya ya badan gue agak-agak lebih apa ya, aura atau wangi tubuh ya lebih attract mereka untuk datang ke gue sih bilang. Dan gue juga ngerasain kayak gitu karena gue sering banget pulang kantor atau pulang main tuh gue sering diikutin gitu. Jadi kadang-kadang gue bawa samping gitu ke rumah gitu sih. Nah kejadian paling serem yang pernah lu alami apa sih? Yang belum lama ini di rumah ini atau enggak? Yang terbaru itu gue di rumah sih. Di rumah sini? Nah. Oh kalau gitu ntar kita tahan dulu. Iya. Kita akan bahas mengenai awal mulanya Putri pindah ke tempat sini ya. Kita nggak sebutin namanya di mana,
karena itu kan sifatnya pribadi ya, rahasia. Tapi Putri udah tinggal di sini berapa lama? 2016 gue pindah, sekarang 21. Berarti 5 tahun. 2006. 2006, berarti 15 tahun. 15 tahun. Oke, awal mula Putri pindah ke sini tuh gimana sih perasaannya? Dan awal mula gangguan itu ada, itu sejak kapan gitu? Pertamanya gimana sih tuh? Jadi di hari pertama gue pindah itu gue udah ngerasain something different ya. Jadi kayak hawanya tuh kayak gue ngerasa ada yang ngawasin gue. Jadi tiap tidur tuh, dan gue tahu gitu perasaan gue ada di situ, di atas ini, di sini, di sini. Di mana gitu. tuh? Di kamar ya? Di kamar gue, kebetulan gue kamarnya kamar tengah. Nah di kamar tengah itu ada jendelanya itu tempat keluarnya itu tempat jemuran doang gitu. Terus atasnya mau bokap gue sengaja dibolongin gitu, nggak ada apa namanya atap karena biar ventilasi kan. Kalau hujan nggak? Ya basah, karena kan buat tempat jemur gitu. Nah terus apa namanya? Gue selalu tahu di jendela itu ada seorang cewek yang ngeliatin gue gitu, sampai akhirnya ada momen dimana gue lagi tidur dan gue ngerasain banget tuh cewek tidur samping gue, tapi bukan cewek yang di jendela, jadi beda lagi ceweknya. Kalau yang di jendela itu rambutnya nggak terlalu panjang, kalau yang ini yang tidur di samping gue itu sampai ke kaki gitu, dan gue ngerasain banget dia tidur rambutnya tuh di sebelah kanan gue gitu. Terus dan semenjak gue pindah sampai beberapa bulan kemudian tuh gue selalu terbangun di jam 2 atau jam 3 itu selalu, dan habis itu gue nggak bisa tidur lagi. Itu kayak beda rasanya gitu. Nah, gangguan itu lu rasain sampai sekarang atau? Enggak, tadinya gue pikir kan itu halu ya, kadang-kadang kan kita cuman kayak itu is just your imagination, atau lu cuman karena lu ngerasa takut tidur sendirian kayak gitu. Tapi ternyata enggak, pas dipanggil kebetulan saudara gue ada yang bisa juga, dan ternyata apa yang gue rasain itu benar, dan dia bilang badan gue itu, tubuh gue itu wanginya itu mengundang mereka untuk mendekati lah. Dan yang paling horor sih waktu itu gue pocong sih, itu yang paling horor sih buat gue. Itu something banget deh di hidup gue tuh, gue nggak mau lagi tuh ketemu, karena gue ngeliat wujud pocong itu beneran, dan itu bener-bener clear, jelas banget. Gimana kejadiannya waktu itu? Gue punya kelinci gue itu di dalam kandang besi ya. Nah somehow jam 2:30 atau jam 3-an itu berisik banget. Jadi tuh kelinci kayak, kan kalau gubrak-gubrak gitu kan kalau besi berisik ya. Gue akhirnya kebangun, gue pipis, gue ke kamar mandi, pipis, masuk lagi ke kamar. Gue masih inget banget, gue sadar dan itu bukan mimpi karena gue lagi main handphone. Jadi gue tahu gue bukan mimpi gitu kan. Gue buka handphone, gue balik badan ke tembok, tiduran. Terus pas gue balik, posisi lampu udah gelap ya. Akhirnya gue balik lagi dong, balik badan, ngadep ke pintu sama ada lemari sampingnya. Di depan lemari itu gue ngeliat tadinya cuma putih yang nggak begitu jelas bentuknya. Awalnya cuma putih nggak jelas bentuknya. Terus gue sempet yang kok gue ngegantung, gue kan sering gantung anduk ya di cantolan pegangan lemari. Gue kok anduk deket banget, gue bilang gitu. Lama-lama donggi dia tambah jelas tuh wujudnya. Terus ada yang bikin gue tahu itu adalah pocong adalah itu ada kuncupnya, ada di sini. Dan believe me, saat itu gue bener-bener nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, cuma diem aja. Sampai akhirnya gue ngeliat transformasi dia dari yang tadinya nggak jelas sampai gue bisa mendeskripsikan dari ujung kepala dia sampai ujung kaki dia. Jadi gue nggak tahu itu berapa detik, berapa menit, gue nggak tahu itu berapa lama gue memandang dia karena dia bener-bener gue nggak bisa gerak gitu. Mukanya penuh tanah, kain kafannya tuh udah agak sobek di bagian bawah sama ini tanah bawahnya. Terus porsi badannya tuh nggak terlalu tinggi dan agak gemuk. Itu gue sampai bisa ngedetailin tinggi badan dan bentuk badannya karena gue udah bener-bener gue nggak bisa ngeliat, nggak bisa gerak gitu. Sampai pagi-pagi selesai, kebetulan tetangga gue kan bisa ngeliat sebelah rumah gue. Gue cuma datang nyampe ke pagar, gue cuma nunggu pas dia lewat, "Om, tadi memang kok ketemu pocong nih?" Terus dia langsung kayak, "Yang ini ya, yang begini ya, ini." "Iya, semalam kayak beberapa hari lalu aku lihat
dia lewat-lewat situ, kebayang gak sih? Gue langsung ya shit gitu, kesel banget gue gitu. Dan dari situ dia bilang, gue tuh dari cara berpakaian atau apa kalau bisa agak tertutup, karena kan katanya mah dulu astral gitu pun punya ada nafsu ya gitu. Mulai katanya tidur tuh gue mulai harus tertutup kayak gitu. Dan banyak banget, jadi lo kalau gue ceritain satu persatu nggak bakal selesai. Nah, kejadian terserem yang tadi lu mau ceritain itu yang si pocong itu atau beda lagi? Banyak banget. Yang paling menurut lu, paling bikin lu ngeri gitu sampai sekarang tuh apa? Itu satu. Yang kedua, gue juga pernah diikutin setan cowok, tapi posisinya dia ngikutin ke rumah temen gue karena waktu itu gue lagi nginep di rumah temen gue. Itu karena posisinya rumah temen gue tuh lantai 3 lantai dan kita cuma berduaan doang di rumah itu gitu. Dan itu nampakin juga wujudnya. Dia jadi kayak gue udah tahu kenapa diikutin karena waktu sempet di kantor itu gue sempet nyium bau busuk gitu. Bau busuk yang nyengat banget, gue pikir kan itu sampah ya, bau banget gitu. Terus akhirnya gue ignore lah, karena kan gue pikir itu bau apa, sampah atau apa, karena itu posisinya di tempat umum. Pas nyampe rumah mobil temen gue, masuk mobil, gue sempat nyium lagi, dan itu hangat juga. Gue sampai mikir apa gue injek tahi ya, gue bilang sampai gue gini, bau banget gitu kan. Terus berlanjut lagi sampai di rumah temen gue mandi. Posisinya temen gue udah mandi duluan, gue masih lele di kamar. Temen gue selesai mandi, gue masuk kamar mandi sambil nyanyi. Gue nyium itu, sumpah di kamar mandi itu bau busuk banget, benar-benar bau busuk gitu. Sampai akhirnya pas gue keluar dari kamar mandi, temen gue posisi udah tidur, lampu gelap. Tadinya pintu kan kita selalu tutup kan, dan itu bukan pintu yang gampang terbuka sama angin gitu loh. Pas gue keluar dari kamar mandi, gue ngeliat pintu kamar temen gue tuh udah kebuka lebar gitu. Gue kan panik karena posisi kita sama-sama cewek. Gue masih belum mikir kalau itu sesuatu gitu. Kita sama-sama cewek di lantai 3, rumah 3 lantai, berduaan. Ya kepikiran gue apa? Gue takut ada rampok ya kan. Entah itu rampok atau penjahat atau apa kayak gitu. Terus gue bangun temen gue dong. Nah, gue bilang, siapa yang buka pintu? Gue bilang, gue masih mikir positif thinking kalau itu adalah perampok atau orang gitu, manusia. Terus ada temen gue, kan tadi lu masuk, dia bilang kayak gitu. Terus gue langsung jreng, gue langsung gak tau kenapa, gue langsung merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nana, gue bilang kayak gitu. Gue diikutin, gue bilang kayak gitu. Gue masih langsung nalar tuh, karena gue tahu gue sering diikutin kayak gitu. Terus pas gue ngeliat ke pintu, wujud dong, cowok. Pakaiannya sih gue nggak tahu ya apa, itu kan kantor gedung baru ya, entah itu apa sih roh dari yang pekerja situ atau apa. Kalau gue lihat sih bukan pekerja kantoran dari pakaiannya, terus masih kayak umur 20-an atau belasan gitu. Ini udah wujudnya nakal banget gitu. Jadi sekarang gue udah nggak ya udahlah ya gitu. Ya satu cara sih di-ignore sih, habis gue udah nggak tahu lagi gue harus gimana. Terus jadi cara lu menanggapi momen-momen ketika lu ngeliat atau lu didatengin itu adalah dengan ignore mereka gitu, atau mungkin lu ada kayak baca doa atau apa? Ada masanya kita sebagai orang ya, kalau lagi moodnya bagus kita biasanya berani. Ada sometimes yang benar-benar kita tuh kayak takut gitu. Biasanya sih kalau gue lagi ngerasa takut gitu, biasanya kan aura kita juga memancing mereka untuk mereka bisa tahu nih ketika kita aura kita lagi bagus atau kita lagi takut. Biasanya gue kencengin baca doa sih gitu. Karena sering banget gue diikutin gitu. Nah terus kalau sekarang nih kondisi rumah lu, apakah setelah 15 tahun ya lu tinggal di sini, apakah masih sama gangguan-gangguan itu ada atau enggak? Karena udah sempet dibersihin terus kayak dikasih apa ya, pagerin gitu. Karena kan posisinya gue tinggal sendirian kan, jadi khawatir dengan kondisi gue kayak gitu. Terus gue tinggal sendirian, orang tua gue juga khawatir, jadi dibersihin dulu. Karena waktu pas juga, karena kebetulan adik gue juga bisa ngeliat kayak gitu, jadi kita kadang-kadang sinkron gitu. Jadi gue tahu nih gue diikutin dari, tapi kan dia nggak bisa masuk kan karena dipagerin. Ntar gue udah nggak ngomong nih sama adik gue, tiba-tiba adik gue di depan rumah, di depan jendela ada cowok berdiri gitu.
Ya gue tahu tapi gue nggak bilang sama adik gue. Cuman karena kita tetap sama-sama tahu, iya ngikutin gue kayak gitu. Jadi sekarang sih gue udah berusaha untuk berdamai ya. Gimana? Ya gue nggak kebayang kalau misalnya gue tinggal di tempat yang horor gitu, yang serem, pasti gue tuh tiap hari itu yang bayar nggak bisa tidur. Iya. Tapi emang bener sih, gue juga pernah dengar yang Putri bilang tadi, kalau misalnya kita memang takut, itu justru malah memancing mereka tuh tambah senang, tambah ngikutin, tambah ngejailin kita, tambah ngusilin kita. Dan memang saat-saat kayak gitu sih, saat-saat kita takut, kalau gue pribadi ya, itu yang paling benar baca doa deh, itu pasti. Karena dengan doa juga kita kan semakin dikuatkan gitu loh, kita berani gitu, kita manusia kan derajatnya kan lebih tinggi daripada mereka ya, walaupun ya pasti takutnya juga ada pas momen-momen itu, apalagi sendiri kan. Nah, thank you banget Put untuk ceritanya. Buat teman-teman receh yang mungkin punya pengalaman yang sama di tempat tinggalnya, atau mungkin kantornya, atau mungkin rekan keceh itu ada pengalaman-pengalaman horor, boleh yuk kita berbagi cerita, boleh ceritain di kolom komen, atau boleh kirim cerita melalui email ya Put ya. Nanti emailnya akan kita sertakan di kolom description box yang ada di bawah. Atau bisa lewat DM ke Instagram kita di receh juga bisa. Misalnya sama teman-teman Indigo atau teman-teman yang biasanya satu nasib sama gue yang punya kesensitifan seperti itu ya, bisa sharing gimana sih cara menanggulanginya, cara kita bisa manage rasa takut itu gitu. Karena gue pribadi gue masih sering banget takut gitu kayak gitu, sampai gue berani di rumah ini karena gue tahu rumahnya gue aman. Tapi kadang-kadang kalau diajak nginep di teman gue atau apa, gue masih agak-agak worry sih, karena mungkin kata temen gue nggak ada apa-apa ya, lu kan nggak berasa gitu ya, apa ya, badan lu nggak menarik mereka. Sedangkan punya gue mungkin saat itu lu ada, mereka nggak ngumpul, tapi pas gue lagi tidur di situ mereka yang lewat jadi pada ngumpul kan. Karena gue sering banget dikelilingin yang nggak cuma satu gitu. Gue bangun tidur nih, tau ada 3, ada 4 yang lu, you know how it feels ketika lu bangun terus mereka cuma ngeliatin lu, setengah sadar gitu terus ya. mereka cuma ngeliatin lu doing nothing sih, dia nggak bisa nyakitin lu, tapi kayak gitulah gitu. Itu kayak aduh udah deh, itu nggak enak banget. Oke rekan kece, thank you banget buat kalian yang udah nonton YouTube channel kita hari ini. Please follow Instagram kita, dan juga jangan lupa subscribe untuk YouTube kita ya, YouTube channel kita. Nah, sampai sini aja ya teman-teman ya. Thank you for watching and don't forget to subscribe. See ya. See you on the next video. Bye bye rekan kece.